once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi, NIM 118207144662. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum F. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang al-riddah. Apa itu al-riddah? Yang pertama yaitu pengertian al-riddah. Ridha secara bahasa adalah keluar. Keluar maksudnya itu yakni seorang muslim yang keluar dari keislaman menuju kekafiran. Orang yang keluar tersebut disebut di dalam Islam yaitu dinamakan dengan kafir atau murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang yang merugi." Dan ridho secara istilah yaitu adalah keluar dari Islam atau lepas dari Islam. Kedua kata ini bermakna satu, yaitu al-riddah. Kemudian secara etimologi, ar-riddah yaitu irtidad. Ridat berakal dari kata rad, berarti berbalik kembali. Menurut Al-Raghib Al-Ashfahmi, murtad adalah kembali ke jalan dari mana kita datang. Ditinjau dari terminologi, irtidad atau riddat adalah kembali dari kekafiran, dari keadaan beriman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak. Kemudian ridho menurut Wahba al-Zuhaili, yaitu dalam Islam keluar dari Islam menjadi kafir sesudah beriman, kemudian kembali ke kafiran. Itu balik dengan niat, ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan seorang dikategorikan kafir. Kemudian dasar hukum al-riddah. Dasar hukum al-riddah yaitu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, yang di Al-Quran yaitu berbunyi, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka kekal di dalamnya." Surah Al-Baqarah ayat 217. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka dia murtad dari Islam. Hendaklah kalian membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian jiwa seseorang muslim tidak boleh diganggu atau dibunuh kecuali karena salah dari tiga hal, yaitu yang pertama orang yang sudah kawin berzina, jiwa karena membunuh jiwa, orang membunuh orang, dan orang yang meninggalkan agamanya
menjauhkan golongannya. Kemudian yang kedua, yang C, yaitu unsur-unsur al-riddah. Yang pertama yaitu keluar dari Islam. Yang kedua yaitu ada i'tikad tidak balik. Nah, di situ i'tikad tidak balik yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebut oleh para ulama ada 3 macam. Yaitu yang pertama, murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Nah, maksudnya itu kita melakukan perbuatan dan kita tidak menanggungjawabkan perbuatan itu. Kemudian yang B yaitu murtad dengan ucapan. Dan yang C yaitu murtad dengan i'tikad. Nah, murtad dengan perbuatan, melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram, atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib. Nah, kemudian perbuatan itu wajib dan kita menganggap perbuatan yang kita lakukan itu tidak wajib. Dan kemudian murtad dengan ucapan. Nah, bagaimana pula dengan murtad ucapan? Yaitu yang menunjukkan kekafiran seperti menyatakan bahwa Allah punya anak. Beranggapan kita Allah punya anak dengan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Itu. Kita berucapan bilang Allah itu beranak. Maka di situ kita sudah murtad. Murtad dengan i'tikad adalah yang tidak sesuai dengan i'tikad atau ikidah Islam. Seperti beriktikad kekalnya alam ini. I'tikad itu kita beranggap alam ini untuk selama-lamanya dan tidak akan ada akhirnya gitu kan kalau di dalam Islam. Allah SWT dengan makhluk. Sesungguhnya i'tikad tidak menyebabkan seorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kemudian yang D yaitu sanksi hukum pelaku al-riddah. Yang pertama, hukum pokok jarimah riddah adalah hukum mati. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Mengenai bentuk hukum matinya, dirajam, dibakar, disalib, disembeli, diusir dan disiksa dan sebagainya. Kemudian pendapat itu jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad hukumnya dibunuh baik laki-laki maupun perempuan. Dan namun demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai perempuan yang murtad. Bagaimana tentang menghukum perempuan yang murtad itu menyimpang atau tidak sesuai untuk hukuman perempuan ya. Menurut Abu Hanafi, perempuan murtad tidak dibunuh. Perempuan murtad itu tidak dibunuh dan dilainkan dihukum penjara dan dipaksa memeluk agama Islam kembali.
Jadi perempuan murtad tidak dibunuh, dipaksa lagi untuk memeluk agama Islam kembali. Yang kedua yaitu hukum pengganti. Nah, hukum pengganti. Yang ketiga hukum tambahan. Hukum tambahan itu tergantung dari daerah yang melakukan hal tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.